Berikutnya kami persilahkan kepada pembicara kita yang keempat, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani MP, Fakultas Agroindustri, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Beliau adalah pakar pertanian. Kami persilahkan Prof. Dwiyati. Terima kasih Mbak Agnes atas waktu yang diberikan. Suara saya bisa didengar? Sudah terdengar, Prof. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dr. Ayaki dan yang saya hormati juga teman-teman narasumber serta peserta webinar semuanya yang berbahagia. Pada malam hari ini saya ini dari Fakultas Agroindustri Universitas Mercubuana Yogyakarta eh, diminta presentasi untuk terkait dengan ketahanan pangan. Karena sinyal saya agak kurang bagus, mungkin saya off kamera, kemudian saya sharing PPT sayang ya, Mbak Agnes. Baik, baik, Prof. Ya, kami beri judul Ketahanan Pangan Nasional untuk mendukung peran Indonesia di dunia global, yang juga di sini kami mengenalkan diri selain ngajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya adalah owner dari CV Windra Mekar yang bergerak atau produk favorit, produk utama adalah kunir putih yang bisa membantu menyehatkan atau menormalkan kolesterol, hipertensi, asam urat, trigliserid, dan lain-lain. Eh, yang ini tentang pentingnya ketahanan pangan ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu tentang kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlahnya, cukup gizinya, aman, beragam, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, budaya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, dengan kemandirian pangan, serta keamanan pangan. Definisi dari ketahanan pangan ini menurut FAO sebagai kondisi yang setiap individu memiliki secara fisik, sosial, ekonomi yang cukup memenuhi kebutuhan pangan dasar. Kalau kita masih menganut 4 sehat 5 sempurna, mungkin sekarang ini biar lebih sehat ada suplemen yang nambah sehat seperti pangan fungsional atau antioksidan misalnya. Kemudian aspek gizi juga tercukupi dan ketahanan pangan ini juga mencakup keberhasilan pemenuhan kebutuhan pangan eh, sekarang dan masa yang akan datang atau jangka panjang. Ketahanan pangan tidak hanya ketersediaan pangan yang memadai, tetapi juga untuk aksesibilitas ketersediaan, keamanan, dan kualitas pangan yang memadai. Ada 4 pilar ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini mencakup jumlah pangan yang cukup tersedia melalui produksi dalam negeri atau impor. Tentunya akan sangat bagus, indah kalau tercukupi dari dalam negeri, seperti yang Pak Safrinaldi tadi mengemukakan. Sebetulnya Indonesia tanahnya subur, mestinya berkecukupan
pangan pokok termasuk beras, tetapi ternyata realitanya adalah impor. Ini mestinya ada ada perlu fokus memanfaatkan lahan yang ada dengan mungkin bibit yang unggul sehingga produktivitas antara lain beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia itu bisa tercukupi dan tidak perlu impor lagi gitu. Kemudian stabilitas pangan mengacu pada ketahanan pangan berlanjut dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Akses pangan ini mencakup kemampuan individu untuk eh, menyediakan pangan yang cukup, cukup dan bergizi melalui cara-cara yang layak, termasuk pembelian produk sendiri ataupun bantuan sosial. Kemudian juga pemanfaatan pangan pada penggunaan pangan secara aktif yang mencakup pengetahuan tentang gizi, pola konsumsi sehat, serta kebersihan dan sanitasi yang baik. Pastinya ini akan mendukung keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Gambaran umum ketahanan pangan di Indonesia ini memang disediakan anggaran yang cukup tinggi, yaitu 114,3 triliun. Ini di eh, APBN yang 2024. Harapannya ini bisa mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kemudian tentang perbandingan produksi beras, memang di tahun 2004 ini dibanding 2024 dibanding 2023 itu ternyata ada sedikit penurunan produksi beras. Hal ini mungkin perlu membuka lahan baru atau ini disebabkan oleh lahan-lahan yang ada sebagian digunakan untuk keperluan perumahan. Seperti kalau saya kebetulan berada di Jogja, ini ternyata dulu waktu saya SMP, kalau mau sekolah lihat sawah-sawah hijau, subur. Sekarang sudah berbeda sekali. Sekarang sudah bangunan-bangunan, ya pertokoan, perumahan, di mana saya waktu itu naik sepeda untuk mencapai ke SMP saya misalnya. Nah, itu menggambarkan bahwa sebagian lahan subur kita digunakan juga untuk eh, perumahan-perumahan atau untuk eh, apa ya pertokoan misalnya seperti itu sehingga di tahun 2024 ini kalau dilihat dari grafik ini agak di bawah tahun 2023 dan di sini dipaparkan dari 2021 ternyata setiap tahunnya itu agak agak turun. Nah, ini mestinya perlu digenjot lagi intensifikasi pertanian ataupun mungkin pembukaan lahan yang dulu kalau dulu itu sering ada transmigrasi dan saya pernah eh, diundang jadi dosen tamu di Universitas Musirawas di Lubuk Linggau atau Musirawas Sumatera Selatan itu saya lihat di Musirawas lahannya subur dan apa perairannya bagus panen padinya bagus misalnya seperti itu dulu lahan transmigrasi karena memang pada saat saya ngisi juga di Kabupaten Musirawas itu oh dari Bantul Bu besok kalau saya pulang ke Bantul saya tak ke rumah Ibu gitu jadi hal ini em, memperlihatkan bahwa tanah transmigrasi di situ sangat subur. Kemudian gambaran umum juga tentang ketahanan pangan ini memang ada bantuan, penyaluran bantuan, baik itu bantuan pada
keluarga yang perlu dibantu, keluarga miskin maupun yang stunting. Jadi penting sekali juga eh, tentang stunting harus dicegah ataupun harus diusahakan eh, serendah mungkin adanya stunting supaya generasi penerus kita eh, menjadi generasi yang handal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada faktor ekonomi, tadi dikemukakan pendapatan yang rendah ini juga akan ber- berpengaruh terhadap gizi yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi pada umumnya kalau eh, daging itu ya agak mahal misalnya. Kalau pendapatan terlalu rendah jadi harus dibatasi, harus terbatas. Kemudian harga pangan, eh, kemiskinan ini membatasi akses juga dan lapangan pekerjaan ini terkait dengan income penduduk mestinya ini eh, penting juga terkait dengan eh, terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian faktor sosial, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Jadi kalau eh, misalnya asal anak diberi makanan, anaknya mau mau makan tetapi tidak melihat kemampuan pengetahuan tentang gizi, itu juga kasihan generasi penerus. Misalnya, ah anakku itu mie instan, tapi kamu kurang gizi misalnya karena kelihatannya sudah dikasih makan terus, tapi gizinya kurang. Ini tingkat pendidikan juga akan berpengaruh. Kemudian juga budaya, kemudian eh, ketidaksetaraan gender zaman dulu, zaman saya eh, apa masih kecil itu pas saya Mbah Putri saya mengambilkan aman makanan itu pertama diambilkan untuk Mbah Kakung misalnya. Nanti Mbah Putri nanti yang belakangan atau ibaratnya sisanya misalnya itu. Tetapi saya kira kalau sekarang pengetahuan semakin maju tidak demikian. Jadi yang mana yang mau maem dulu ya silakan gitu. Tidak harus eh, yang kemudian kebijakan dan program bantuan sosial ini juga mendukung ketahanan pangan terutama pada kelompok yang rentan atau kelompok yang memang perlu dibantu. Sebentar, ini tadi. Ya, kemudian faktor lingkungan, ada perubahan iklim, ini juga mempengaruhi produksi pangan, sumber daya alam seperti tanah, keanekaragaman hayati, ini juga akan berpengaruh pada eh, pangan yang dihasilkan. Degradasi lingkungan juga demikian. Keberlanjutan pertanian, ada praktik pertanian berkelanjutan ini penting untuk menjaga kestabilan pangan dalam jangka panjang. Infrastruktur dan distribusi ini juga mempengaruhi infrastruktur transportasi ini penting untuk apa ya mengirim atau membawa dari produsen ke konsumen, kemudian penyimpanan, pengolahan, terutama hasil atau penanganan pasca panen khususnya bahan segar ini memang diperlukan penyimpanan dingin misalnya. Tetapi hal ini kalau di masyarakat eh, pedesaan karena panen sendiri kadang-kadang nggak punya kulkas juga nggak masalah karena kalau mau nyayur metik sendiri misalnya. Tetapi dalam hal masyarakat kita itu tidak hanya di pedesaan aja, ini memang diperlukan penyimpanan dan pengolahan yang benar supaya eh, keamanan pangan terjamin atau gizi tetap bisa dipertahankan. Pasar dan rantai pasok ini juga penting untuk distribusi pangan secara merata dan tepat waktu. Kemudian teknologi dan inovasi ini penggunaan teknologi dan inovasi
produksi, pengolahan, diversifikasi ini penting. Kalau memungkinkan memang kita menggali eh, sumber alam kita untuk diangkat menjadi pangan tidak harus beras. Jadi kalau beras bermasalah harus sampai impor, pangan yang lain sumber karbohidrat ternyata banyak di kita. Kemudian tantangan utama seperti apa? Perubahan iklim jangka panjang ini suhu rata-rata pola cuaca global ini ya disebabkan oleh aktivitas manusia yang seperti eh, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan pertanian intensif, kemudian keterbatasan lahan yang tadi saya ceritakan semakin lama ternyata kalau dilihat di lingkungan saya itu semakin banyak lahan subur yang digunakan untuk bangunan. Eh, Ketergantungan pada impor pangan tertentu ini mestinya harus dilakukan diversifikasi hasil olah supaya tidak hanya tergantung misalnya eh, impor terigu kok semakin besar lah kita mokaf kita kembangkan supaya tidak bergantung dari impor. Kemudian ini kebablasan saya ngekliknya. Tantangan di masa depan ada urbanisasi dan perubahan demokrasi. Kalau bisa urbanisasi itu ya kita apa ya? Kita kendalikan gitu ya. Kemudian perubahan pola konsumsi termasuk pertumbuhan kelas menengah cenderung mengubah pola makan menuju makanan olahan dan impor yang apa ya? Apa termasuk mungkin ini anak-anak milenial kadang-kadang tidak mau maem growol lagi gitu karena aromanya yang kurang enak sebetulnya. Tapi maemnya yang impor. Kemudian yang kekinian gitu ya. Mungkin kita juga perlu diversifikasi olahan-olahan yang kekinian sehingga tidak harus yang dikonsumsi anak-anak milenial itu yang dari impor, tetapi produk-produk kekinian dari eh, negara kita sendiri gitu. Kemudian urbanisasi mengurangi lahan pertanian yang tersedia, ini kurang produktif jadi nanti. Kemudian ekspor dan impor pangan, ini yang ekspor ini kita di kelapa, ada kopi, kelapa sawit, kakao, karet, ikan dan hasil perikanan, dan teh. Ini kebetulan saya ngajar pengolahan teh juga, memang produksi teh kita cukup tinggi dan diekspor. Kemudian ekspor kita ke Tiongkok ada ke Amerika, Jepang, India, Uni Eropa, Korea Selatan, Malaysia, dan Australia. Dampak perubahan iklim saya kira tadi ini kedobel. Peluang ketahanan pangan ini pengembangan teknologi baru, teknologi atau sistem pertanian yang tinggi dan pertanian berkelanjutan. Eh, gitu ya. Sistem irigasi yang semakin bagus. Kemudian diversifikasi sumber pangan, pangan lokal dan tradisional, aquaculture sebagai sumber protein, yang tadi stunting itu mestinya antara lain pencegahannya atau pengendaliannya dengan eh, pangan sumber protein dan industri pangan olahan. Nah ini contoh tadi eh, ada beras, kelapa sawit, kopi, kakao, kemudian ada rempah-rempah juga. Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Rempah-rempah Indonesia itu bagus untuk kesehatan. Ini juga bisa juga dikembangkan untuk diekspor. Dan karena tadi saya mengenalkan diri saya eh, owner dari CV Windra Mekar supaya masyarakat sehat, eh, kemudian produktif dan
bisa mendapatkan income atau bisa juga memproduksi hasil pertanian yang bagus, eh, mestinya didukung dari kesehatan masyarakat kita. Nah, ini kebetulan saya mengembangkan hasil penelitian saya berupa produk hilirisasi penelitian, saya gunakan untuk pengabdian masyarakat, tetapi terus berkembanglah jadi industri, termasuk industri minuman yang menyegarkan atau menyehatkan, bisa berupa minuman instan kunir putih, jahe, temulawak, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga memproduksi suplemen karena memang masyarakat memerlukan dan terlihat sekali pada saat COVID itu rempah-rempah kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi yang terpapar virus corona ternyata cepat stabil kesehatannya dan cepat negatif hasil tesnya. Kemudian sebetulnya manfaatnya apa? Kok saya bilang tadi produksi utamanya atau favoritnya adalah kunir putih. Ini bisa meningkatkan daya imun. Kebetulan saya penelitian imunomodulator dari rempah. Kemudian mencegah dan mengobati kanker. Jadi bisa membantu yang ada benjolan di leher, ada 3 dan dirujuk ke Sarjito untuk dioperasi. Tapi karena nggak berani, sehingga kalau nggak berani itu kadang tensi jadi naik jadi 180, sehingga minum kunir putih ternyata dalam waktu sebulan kempis dan dalam waktu 3 bulan dicek di USG secara medis itu hilang. Kemudian ini ada beberapa kanker payudara, hati, kemudian peradangan, ada mah, ambeien, diabetes itu bisa normal juga dengan rempah-rempah dari kita sendiri. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak termasuk hipertensi, stroke, kolesterol, asam urat, trigliserid. Ini ada dokter akupuntur dari Banten, dokter Endang itu divonis untuk operasi batu empedu, tetapi karena mungkin mengingat usianya sudah 70 tahun, dia pilih kunir putih. Ke rumah saya udah bilang WA saja karena saya tidak buka klinik. Saya dosen, saya gitu, tapi ya mungkin kemauannya tinggi sehingga sampailah di rumah saya kasih dosis, kemudian 1 bulan sudah telepon, Prof, sudah hilang, Prof. Jadi batu empedunya dalam waktu 1 bulan di USG lagi hilang dan tidak jadi operasi. Jadi senang sekali beliau hal ini. Kenapa bisa manfaat? Itu karena memang menunjukkan aktivitas antioksidan. Kemudian di S3 saya pelajari polifenol yang ada di kunir putih. Kunir putih yang saya gunakan karena saya orang pangan, kunir putih jenis mangga. Jadi biasa kita masyarakat menggunakan untuk lalapan. Dan yang bagus di dalam kunir putih itu mengandung ribosom inacting protein yang mampu menonaktifkan, merontokkan, atau memblokir pertumbuhan sel kanker. Nah, ini udah mau selesai. Ini saya ini contoh respon pengguna kunir putih. Ini ada benjolan di leher membaik, kemudian asma ini juga membaik, kanker kulit bisa membaik, bersih, ada rontok gitu, tetapi memang prosesnya juga perlu waktu. Kemudian hipertiroid membaik, eh, mah kronis juga alhamdulillah tidak kambuh lagi. Kemudian kista yang mengecil dan program hamil terus hamil, alhamdulillah. Ini alhamdulillah dan dengan penelitian kunir putih sejak 2002, alhamdulillah kami ada kesempatan presentasi internasional maupun sekaligus sebagai promosi itu di beberapa negara tetangga termasuk di Kuala Lumpur. Ini di awal-awal kami S3 itu tahun 2010, kemudian di Bangkok, Paris, kemudian di Amsterdam. Dan kemarin bulan April kami ke Ho Chi Minh, ke
Vietnam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga uh, ada manfaatnya dan uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Waalaikumsalam. kembalikan ke Mbak Agnes. Monggo Mbak Agnes. Baik, terima kasih pada Prof. Dwiyati telah memaparkan materinya pada